حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih 300 hadis yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu seperti biasanya, yaitu hadis seputar keutamaan orang-orang yang miskin. Jadi kita walaupun taruhlah termasuk dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin, tidak perlu minder atau merasa takut karena nanti ternyata hisabnya lebih ringan dibanding orang-orang kaya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati, orang-orang kaya masih tertahan, sedangkan orang-orang miskin mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Sebutkan dalam riwayat yang lain jaraknya berapa tahun kemarin? 500 tahun, bayangkan itu. 6. Itu menunjukkan bahwasanya dikenal dengan tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang miskin atau orang-orang yang hidupnya sederhana. Karena orang yang hartanya banyak, orang kaya mungkin dikenal dengan milioner, miliarder atau yang semisalnya, itu nanti hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Nah, sedangkan orang-orang yang bisa dikatakan orang miskin atau orang-orang yang hidupnya pas-pasan, itu hisabnya pendek karena hartanya sedikit, sehingga untuk dihisab pun cepat selesai. Naam. Hadisnya Usamah bin Zaid muttafaqun alaih. Jadi yang hafal distorkan secara serentak seperti biasanya ya, barakallahu fiik. Setelah itu baru kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Tafadhalu. Dakhalahan nisa. Muttafaqun. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah babu mulatafatil yatim wal banat wal masakin wal ihsan ilaihim wa syafaqah alaihim. Isma' baik-baik ya. Naam. Bab anjuran atau disyariatkannya berlemah lembut kepada anak yatim atau orang yatim dan kepada anak-anak perempuan dan kepada orang-orang miskin, dan anjuran untuk berbuat baik kepada mereka dan anjuran untuk menyayangi mereka. Syafaqah itu sayang, cinta.
Ihsan berbuat baik. Mulatafah berlemah lembut. Naam. Adapun mengenai anak yatim, para ulama telah menjelaskan istilah yatim ma'ruf. Paham ya? Yaitu seorang yang ditinggal mati oleh 6 orang tuanya sebelum dia dewasa. Paham ya? Nah, seperti itu. Tidak ada istilah piatu. Antum pernah lihat yayasan yatim piatu? Nah, enggak ada istilah piatu, enggak ada. Yang ada itu yatim. Kalau orang-orang Indonesia mengistilahkan yatim piatu. Piatu yang meninggal ibunya, kalau yatim yang meninggal bapaknya. Paham ya? Jadi kalau anak yatim atau orang yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia dewasa. Enggak ada istilah piatu, enggak ada. Mafhum? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalaupun dia usia tua pun, kalau dulu bapaknya meninggal sebelum dia dewasa, yatim. Walaupun dia usianya sudah tua. Faham ya? Nah, siapa di antaranya yang barakallahu fiik termasuk dari kalangan orang-orang yatim? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam kondisi bapaknya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Jadi bab ini adalah bab anjuran untuk berlemah lembut kepada orang-orang yatim, anak-anak wanita dan orang-orang miskin. Kenapa? Karena biasanya mereka itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah butuh bantuan. Butuh bantuan, butuh pertolongan. Dan anjuran untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik tidak harus ngasih uang. Tidak harus memberikan harta pada mereka. Paham ya? Memberi nasihat kepada mereka, arahkan pada perkara yang baik, itu termasuk kebaikan juga. Karena sedekah tidak selamanya harus dengan apa? Uang. Sedekah dengan tutur kata yang baik, nasihat yang sahihah, itu termasuk sedekah juga. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik dihitung sedekah. Wasyafaqa alaihim, dan atau menyayangi mereka, mencintai mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan bantuan kita. Barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita sudah punya usaha sukses menjadi orang kaya, sombong di hadapan orang-orang miskin. Jangan. Dulunya orang-orang yang kaya itu miskin juga dulunya di awal permulaan. Paham ya? Orang yang tidak punya usaha sukses, berhasil, barulah dia menjadi orang kaya. Sehingga bagaimana solusi yang terbaik ketika orang sudah sukses usahanya, menjadi orang kaya, menjadi orang yang punya, bisa diistilahkan orang yang beruang, pahamnya, uangnya banyak misalkan, barakallahu fiik, cukup dia menyandarkan dzalika min fadli rabbi. Itu semuanya adalah keutamaan Rabbku, bukan semata-mata jerih payah yang dia upayakan. Kalau cuma semata-mata usahanya, walaupun dia banting tulang peras keringat pun, tapi kalau Allah Ta'ala tidak menakdirkan untuk dia berhasil, nggak berhasil. Banyak kan orang-orang yang kerjanya luar biasa, sudah banting tulang, peras keringat, usaha di mana-mana dia, barakallahu fiik, dia usahakan, dia upayakan, tapi nggak berhasil juga karena belum takdirnya. Faham ya? Jadi rezeki, undang-undang perekonomian, aturan-aturan rezeki si fulan sekian, si alan sekian, fulana sekian, sudah teratur dalam lauhil mahfuz. Manusia hanya menjalankan. Jadi banyak antum jumpai orang udah masya Allah, sudah usahanya luar biasa tapi nggak berhasil. Ada yang raya santai dia, kerjanya santai dia, tapi kelihatannya nggak kerja sama sekali tapi punya penghasilan. Itu udah takdirnya, barakallahu fiik. Sudah apa? Takdirnya. Jadi nggak boleh antum iri dengan orang-orang yang masya Allah kerjaannya santai tapi dia punya penghasilan, dengan orang-orang yang kerjaannya masya Allah kelihatannya, nampaknya ya dohirnya nggak kerja tapi dia punya penghasilan. Nggak boleh ini. Itu udah tercatat semuanya. Cukup antum menyandarkan dzalika min fadlillah. Itu semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan keutamaan Allah Ta'ala diberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi yang perlu antum syukuri dan perlu antum ulang-ulang terus ingat-ingat, yaitu apa? Keutamaan berupa rezeki keimanan. Orang kalau diberikan rezeki berupa keimanan, barakallahu fiik, mengenal Al-Quran was sunnah, walaupun dia tidak kaya, itu rezeki yang nomor 1. Paham ya?
Itu rezeki yang nomor satu. Karena ketika mengenal Al-Quran Sunnah, nah barakallahu fiik, dia memiliki ilmu Al-Quran Sunnah, tentunya lebih tenang kehidupannya daripada yang punya harta banyak. Harta tidak bisa menjamin kita. Makanya lihat dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abil habi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, kekayaan yang dia usahakan enggak bisa nolong Abu Lahab. Bisa dipahami ya? Jadi harta kekayaan tidak bisa menolong, tapi ilmu nafi', ilmu Al-Qur'an Sunnah, itulah yang bisa menolong. Paham ya? Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada siapa? Suatu ketika beliau menasihati, nah barakallahu fiik, salah seorang, siapa namanya? Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail, innal ilma khairun minal mal. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu yang akan menjagamu, sedangkan kamu menjaga apa? Harta. Jadi ini perlu direnungi baik-baik barakallahu fiik. Nikmah azimah, rizki yang paling mulia seorang hamba dikenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Harta sedikit tidak masalah, tapi hati tenang. Itulah yang kita harapkan, hati tenang. Dengan apa? Merasa cukup. Nah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Kita lihat barakallahu fiik hadisnya, kita ambil dua saja pendek-pendek. Disimak baik-baik barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, laisal miskinu billadzi tarudduhu tamratu wat tamratan wala luqmatu wal luqmatan, innamal miskinu al muta'affif. Muttafaqun alaih. Disimak baik artinya barakallahu fiik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, orang miskin itu bukanlah orang, nah gitu ya ngartikannya ya. Orang miskin itu bukanlah orang yang bisa ditolak dengan satu kurma dan dua kurma. Maksudnya kalau dikasih satu kurma, dua kurma, pergi gitu. Bukan itu. Wala luqma wal luqmatan, tidak pula satu suapan dan dua suapan. Tapi orang miskinnya bagaimana orang miskin itu barakallahu fiik? Innamal miskin al muta'affif, masyaallah. Orang miskin, orang yang membutuhkan itu adalah orang yang muta'affif, orang yang menjaga dirinya. Dari apa? Dari minta-minta. Itulah orang miskin. Paham ya? Dia sudah merasa butuh tapi enggak minta, itulah yang berarti kasih. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang, paham ya? Yang mereka apa? Sudah kaya raya, tapi minta-minta. Allahul musta'an. Jadi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang walaupun dia butuh, tapi nggak menampakkan di hadapan orang lain dia butuh, dan dia tidak minta-minta, tidak tasawul, tidak mengemis. Kalau zaman sekarang sudah berjubah, berjenggot, punya sorban, open donasi. Allah musta'an. Kalamnya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah dalam kitab Damul Mas'alah. Apakah termasuk dari ciri khas ahlu sunnah orang yang minta-minta open donasi? Na'am barakallahu fiik. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas ahlu sunnah. Orang ahlu sunnah yang sabar. Jangan sampai orang ahlu sunnah diuji dengan kemiskinan langsung apa? Langsung banting setir. Langsung mundur ke belakang. Sabar barakallahu fiik. Dunia ini seperti ini. Ada maju, ada mundurnya. Ada jatuh, ada bangunnya. Paham ya? Tapi kita yakin rezeki sudah diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, orang miskin adalah muta'affif, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak apa? Tidak mengemis, tidak minta-minta. Kalau antum suatu ketika menjadi orang kaya, banyak hartanya, kasihlah orang yang enggak pernah minta-minta. Paham ya? Karena orang yang suka minta-minta barakallahu fiik, itu nanti memiliki sifat yang tidak bisa dihilangkan kadangkala, yaitu sifat apa? Tuman. Tuman itu ketagihan. Jadi karena dia minta sama muslimin, dikasih besok minta lagi. Ini terbukti barakallahu fiik. Nah, makanya Rasulullah SAW mengancam, menyebutkan dalam hadis yang sahih, apa itu? Wala yazalur rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Bayangkan itu. Artinya apa?
Dan senantiasa kata Rasulullah SAW, orang itu minta-minta sampai nanti datang dari kiamat dalam kondisi apa? Tidak ada secuil daging pun di wajahnya, bayangkan itu. Jadi minta-minta perkaranya sempit ya, jangan bermudah-mudahan ya, barakallahu fiik. Kenapa Syekh Muqbil min Hadil Wadi rahimahullah sampai menulis karya tadi itu, Damul Mas'alah, tercelanya minta-minta? Karena waktu itu di zaman Syekh Muqbil di Darul Hadis Dammaj, waktu itu barakallahu fiik, banyak orang-orang muslimin, orang-orang kaya banyak ngasih tawaran bantuan gini-gini, baik itu Jami'ah Ihya Turas atau Jami'atul Bir atau jamiah yang lainnya, tapi beliau nolak karena ada syaratnya. Nah itulah jeleknya apa yayasan. Kadang-kala ngasih bantuan harus ada syaratnya. Coba bayangkan, pada waktu yang lalu, anak nggak nyebutkan, lupa juga waktunya, cuman ada beberapa waktu yang lalu pernah ada orang ngasih Al-Quran di sini, untuk Darut Taqwa. Kalau tidak salah jumlahnya berapa ya, 20 atau 10. Tapi syaratnya masing-masing santri harus foto gini, megang Al-Qurannya. Anak katakan, bapak kesini mau ngasih atau mau yang lainnya? Kalau mau ngasih kasih saja, nggak perlu difoto. Kata dia, dokumenter. Akhirnya nggak jadi ngasih, bayangkan itu. Padahal yang diharapkan itu pahala atau apa? Gambar bisa hilang, bisa habis. Paham ya? Tapi amalannya cukup Allah Ta'ala yang menilai. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Yang namanya orang miskin, yang benar-benar dikatakan miskin adalah al-muta'affif, yaitu orang yang menjaga dirinya. Dari apa? Dari minta-minta. Paham ya? Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi antum daripada minta, ngasih kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sabar. Jangan minta-minta. Minta dikit dong indominya, jangan. Kecilannya mintanya indomie makanan, besar yang diminta dana nanti. Paham ya? Dikondisikan itu ya. Naam. Berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir. Muttafaqun alaihi. Masyaallah, ini keutamaan berikutnya. Keutamaan orang yang berbuat baik kepada janda. Nah, kita lihat sini. As-sa'i 'alal armalah wal miskin. Orang yang berbuat baik kepada para janda dan orang miskin. Paham ya? Orang yang berbuat baik kepada janda dan orang miskin, armalah itu janda, dan orang miskin, dipermisalkan bagaimana keutamaannya? Kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala, bayangkan. Jadi antum menyantuni janda ma'ruf ya, yang la zauja laha, yang dia tidak punya suami. Nah, barakallahu fiik, antum menyantuni janda, ngasih bantuan kepada para janda, keutamaannya ini. Dan orang miskin, keutamaannya apa? Seperti orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Terkhususkan janda-janda Ahlus Sunnah. Paham ya? Manam. Nah, kita Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah yang mencari Ahlus Sunnah dulu. Paham ya? Nah, kalau orang-orang awam melihat kalau ada potensi untuk dia itu nanti ta'liful qulub, melunakkan hati mereka, kasih enggak masalah. Semoga dapat hidayah gitu. Tapi kalau ada aramil, ada janda-janda Ahlus Sunnah butuh bantuan, kasih bismillah. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wal miskin, dan orang yang berbuat baik kepada orang miskin, apa keutamaannya? Seperti orang jihad di jalan Allah Ta'ala. Satu. Kemudian sebutkan berikutnya, wa kal qa'im la yaftur, seperti orang yang sholat tidak pernah bosan. La yaftur itu maksudnya tidak pernah bosan, tidak pernah barakallahu fiik terputus sholat terus. Wa kas-sha'im la yaftir, dan permisalannya, keutamaannya seperti apa? Orang yang puasa tidak pernah buka. Masya Allah. Gara-gara apa? Nyantuni orang miskin dan janda tadi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Suatu ketika beliau nikah dengan janda. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Sudah. Dengan janda atau gadis? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dengan janda. Kemudian beliau Rasulullah SAW menasihatkan agar menikah dengan gadis. Syahidnya apa barakallahu fiik? Di situ Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, itu ada tujuan yang lain. Paham ya?
Nah, barakallahu fiik. Tujuannya apa waktu itu? Nah, agar bisa membantu mengkondisikan dan merawat saudari-saudarinya. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika bapaknya meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan apa? Anak-anak wanita yang lain. Paham ya? Sehingga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sengaja milih janda dalam rangka apa? Agar bisa membantu untuk apa? Barakallahu fiik. Mengkondisikan dan juga merawat saudari-saudarinya. Mafhum insyaallah ya? Nah, syahidnya di sini keutamaan orang yang berbuat baik kepada orang miskin, dan juga janda di antaranya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Dua hadis ini, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Kita tutup dengan pertanyaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya antum? Akhi Ibrahim? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi. Ahsan. Barakallahu fiik. Beliau sahabat yang mulia. Keutamaannya sangat luar biasa dan banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan agar apa? Agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang mukminin dan mereka pun mencintai orang-orang mukminin. Yang sudah kita lewati kemarin ya. Barakallahu fiikum. Dan juga termasuk keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antaranya apa? Berkat doa Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau mengatakan, siapa yang membentangkan selendangnya, niscaya semua yang aku ucapkan sampai selesai dia tidak akan pernah lupa. Akhirnya siapa yang membentangkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibentangkan ridanya. Setelah itu barakallahu fiik, beliau tidak pernah lupa sama sekali sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.